Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bab garis dan sudut untuk pertemuan yang pertama. Apa yang akan kita pelajari, yaitu kalian harus dapat mengamati terlebih dahulu kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kita dapatkan. Oke, jadi kalau kalian lihat dalam konstruksi jembatan ini, ternyata tiang penyangga di dalam jembatan ini seperti sebuah garis atau beberapa garis yang sejajar. Nah, ini adalah dua garis yang sejajar, lalu ada tiga, dan seterusnya. Dan ada juga garis-garis yang saling berpotongan, yaitu misalkan garis yang tadi dengan yang hijau ini. Nah, ini mereka memiliki titik potong. Nah, maka ini adalah apa yang akan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, selain garis yang saling berpotongan ataupun garis yang saling sejajar, ternyata dari dua garis yang saling berpotongan ini nanti terbentuklah yaitu suatu sudut. Nah, ini yang real terjadi dalam kehidupan sehari-hari mengenai garis dan sudut. Lalu, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan kedudukan dua garis, yaitu sejajar, berhimpit, berpotongan, dan bersilangan. Oke, yang pertama adalah pengertian titik, garis, dan sudut. Titik. Titik adalah, misalkan diketahui ada titik A, jadi sebuah titik adalah di mana dua garis bertemu. Nah, sehingga dari gambar titik A ini dapat disebut sebagai titik perpotongan. Lalu, garis. Garis, kalau misalkan kalian memiliki titik A dan ada memiliki titik B, maka sebuah garis adalah jarak terdekat antara dua buah titik yang menghubungkan, yaitu titik A dan titik B. Lalu yang ketiga adalah sudut. Kalau sudut, pengertiannya adalah terbentuk ketika dua buah garis bertemu dalam satu titik. Sehingga titik tersebut disebutlah sebagai puncak dari sudut dari garisnya. Lalu untuk penamaan garis. Jika kalian memiliki tadi adalah titik A dan titik B, maka dua titik ini yang dihubungkan dengan garis dapat dinamakan sebagai garis AB atau boleh juga disebut dengan garis BA atau kemungkinan bisa ditulis dengan huruf kecil, sebuah huruf kecil. Anggaplah misalkan kalian suka huruf M, maka garis yang menghubungkan titik A dan B ini kalian bisa tuliskan dengan garis M. Dan seterusnya. Itu adalah penamaan garis. Lalu, kita juga akan mempelajari tentang kedudukan titik pada garis. Yaitu ada dua, titik berada pada garis, sehingga kalau kalian lihat mungkin ini ada garis M, lalu ada di dalamnya titik, dan yang kedua adalah titik di luar garis. Gambarnya mungkin seperti ini, ada garis M dan ada titik yang berada di luar garis tersebut. Nah, sinar garis dan ruas garis. Apa bedanya? Sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki titik awal tetapi tidak memiliki titik ujung, yaitu biasanya ditandai dengan anak panah. Sehingga kalau kita memiliki gambar seperti ini, sinar garis yang terjadi adalah awalnya adalah A dan tidak memiliki ujung karena C ini akan terus ke depan sana sehingga kita bisa bicara bahwa sinar garisnya salah satunya adalah AC. Karena di sini A ke C terus saja, tidak tahu sampai kapan mereka selesai. Karena C masih berlanjut dengan adanya tanda panah ini.
A ke C. Lalu ada juga yaitu B ke C, karena titik awalnya adalah B dan terus berlanjut menuju C, sehingga AC, BC adalah sinar garis. Lalu C ke A. Kenapa kok boleh berbalik? Karena di sini dari arah A ke sebelah kiri juga ada anak panahnya. Artinya garis dari A ini bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya sampai kita tidak tahu, yaitu tidak memiliki ujung seperti itu. Nah, maka C ke A ini juga disebut sebagai sinar. Lalu C ke B. Sorry, ini bukan C ke B, tapi adalah BA ya. Ini adalah B ke A. Nah, seperti itu. Jadi, kalian bisa mencari B ke A terus saja. Nah, ini adalah sinar garis yang terjadi kalau ada gambar seperti ini. Ruas garis. Kalau ruas garis itu adalah sebuah kurva lurus yang memiliki titik awal atau disebut dengan titik pangkal dan titik akhir, yaitu disebut dengan titik ujung. Yaitu misalkan kalau kita punya seperti ini, maka ruas garisnya bisa kita tuliskan sebagai AB, awalnya A, akhirnya di B, lalu boleh juga awalnya A, akhirnya di C, atau boleh juga yang terakhir adalah awalnya B, akhirnya adalah C. Bu, boleh nggak kalau saya mengubah namanya BA dan CB? Asalkan AB dan BC tadi belum tertulis, maka boleh ditulis BA dan CB. Jadi kalau garis AB itu akan sama dengan BA, sedangkan BC akan sama dengan CB. Ataupun CA, ini juga boleh nanti ditulis, AC akan ditulis dengan CA. Nah, ini adalah sesuatu yang sama. Maka banyaknya ruas garis dari gambar ini hanya ada 3. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contohnya. Banyak sinar garis dan ruas garis. Oke, kita lihat dulu yaitu untuk sinar garis. Dari sini kita akan punya sinar dimulai dari A, berarti bisa kita gambarkan yaitu A ke E karena anak panahnya ada di E sampai dengan tak terhingga. Lalu bisa juga yaitu B ke E, mulainya di B sampai akhirnya di E dan seterusnya E-nya karena dia tidak punya akhir gitu kan ya. Lalu bisa juga C ke E, C ke E dan seterusnya. Lalu bisa juga D ke E, mulainya di D ke E dan seterusnya. Nah, itu baru sinar garis yang ke arah kanan. Ternyata yang ke arah kiri juga ada anak panahnya. Maka kita bisa untuk membuat sinar garisnya, yaitu dari mulanya di B menuju A, berarti dia nanti tulisnya adalah BA. C menuju A, oke, berarti nanti tulisnya CA. Lalu bisa juga D menuju A, berarti ruas sinar garis DA. Lalu terakhir adalah E ke A. Nah, jadi kalau sinar garis itu tidak ada ujungnya, yaitu ditandai dengan anak panah ini. Seperti itu. Nah, ternyata sinar garisnya ada 8 yang kita dapatkan. Nah, berarti sekarang yang sinar garisnya hanya ada 8, yaitu jawaban yang D. Kita akan buktikan bahwa ruas garisnya ada 10. Ruas garis itu tadi adalah kurva lurus yang memiliki titik awal dan punya titik akhir. Kalau titik awalnya adalah A, akhirnya adalah B, ini adalah ruas garis AB. Lalu kalau kalian punya awalnya A, akhirnya di C, boleh. Awalnya A, akhirnya di D, boleh. Awalnya A, akhirnya di E juga boleh. A-nya sudah habis semuanya dipasangkan AB, AC, AD, dan AE. Lalu sekarang kalian beranjak kalau misalkan mulainya dari B. Berarti B ke C, B ke D, ataupun B ke E. Nah, ini adalah ruas garis. Gitu ya. Nah, lanjut. Lihat lagi kalau sekarang kalian bermula di C. Berarti ruas garisnya bisa jadi CD,
bisa jadi CE. Dan kalau yang terakhir kalian mencoba mengawalinya dengan D, maka mengakhirinya dengan E. Boleh nggak Bu saya balik? Nah, jadi kalau misalkan ED dalam ruas garis ED nanti akan sama dengan DE, maka tidak perlu kalian balik. Itu adalah kalau ruas garis. Ternyata dari sini ruas garisnya ada 10. Berarti benar jawabannya tadi adalah yang D. Lalu kedudukan dua garis. Akan ada 4 kedudukan dua garis, yaitu yang pertama dua garis yang sejajar. Artinya dua garis dalam satu bidang yang jika diperpanjang tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Contoh yaitu adalah dua garis yang berwarna hitam dan kuning ini. Kalau kita perpanjang sepanjang-panjangnya, mereka tidak akan pernah bertemu. Seperti ini. Dan ciri khasnya mereka kalau dua garis yang sejajar itu adalah kalau kalian ukur jaraknya, dimanapun kalian ukur jaraknya, maka jaraknya akan sama. Misalkan 1 cm ya 1 cm semuanya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari dua garis sejajar. Lalu yang kedua adalah dua garis yang saling berpotongan. Dua garis dalam satu bidang yang memiliki satu buah titik persekutuan, yaitu disebut dengan titik potong garis. Nah, contohnya di sini. Ada garis kuning dan hitam yang saling berpotongan di satu titik. Lalu, dua garis berhimpit. Artinya, dua garis yang terletak pada satu garis lurus. Kalau kalian lihat, di sini adalah yang warna hitam dan warna kuning ini bertumpuk alias berhimpit. Arahnya boleh sama, boleh berbeda. Sedangkan untuk yang keempat, yaitu dua garis bersilangan adalah dua garis yang terletak di dua bidang berbeda, sehingga dua garis tersebut tidak sejajar dan tidak akan pernah berpotongan. Nah, contoh soalnya dari dua garis yang sejajar. Misalkan kalian diberikan kubus ABCD EFGH, maka tentukanlah sisi-sisi yang sejajar. Nah, di sini mohon maaf, bukan sisi ya, mohon maaf, tapi harusnya rusuk. Rusuk. Oke. Oke, baik. Kita lanjut dengan contoh satu tadi, yaitu jika diketahui ada kubus ABCD EFGH, maka tentukanlah rusuk-rusuk yang sejajar. Misalkan Ibu akan mengambil rusuknya AD. AD, kalau kita lihat, maka AD itu akan sejajar dengan rusuknya yaitu BC. Penulisan sejajar BC seperti ini nanti akan dilambangkan dengan garis miring 2 seperti ini. Ini artinya adalah dua garis yang sejajar, yaitu BC. Ada lagi mungkin AD yang kita tuliskan bahwa dia sejajar dengan EH, atau kita tulis yaitu dengan AD sejajar EH. Lalu ternyata AD kalau kalian lihat juga sejajar dengan rusuk FG. Maka boleh ditulis yaitu AD sejajar dengan FG. Nah, ini baru satu. Kita cari yang lainnya. Ini akan terjadi banyak sekali sisi-sisi atau rusuk-rusuk yang sejajar dalam suatu bangun ruang kubus. Oke, kita misalkan mau cari rusuk yang sejajar dengan AB. Nah, kita lihat AB sekarang. Ternyata AB itu akan sejajar, Ibu akan tuliskan seperti ini sekarang, dengan DC yang pertama. Lalu bisa jadi AB sejajar dengan EF. Bisa jadi AD juga sejajar dengan HG. Oke, berarti AB sejajar dengan HG. Nah, ini adalah contoh kesejajaran dari dua buah garis. Nah, misalkan lagi Ibu akan mengambil rusuk atau
rusuk AC. Nah, kita buat dulu, kalau belum ada boleh kita buat dulu. AC. Kalau kita lihat di sini AC, yaitu sejajarnya dengan E ke G. Nah, ini adalah yang disebut dengan diagonal sisi nanti. Nah, lalu kalau misalkan kita cari lagi, misal contoh lain, yaitu B ke G. B ke G, ternyata BG juga sejajarnya itu dengan A ke H. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari dua buah garis yang saling bersejajar. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kalian dari contoh dua garis sejajar. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi, maka kalian boleh teruskan nanti di rumah. Dan seterusnya. Oke, lalu kita masuk ke contoh kedua. Dua garis yang saling berpotongan tadi. Nah, contohnya adalah, misalkan AD, Ibu bisa mencari A ke D, mana saja yang berpotongan dengan garis AD ini, yaitu yang pertama, dia boleh kita tuliskan berpotongan dengan garisnya itu DC. Nah, lihat di sini AD berpotongan sama DC, yaitu di titik D berpotongannya. Kan ya? Terus mungkin bisa juga kita tuliskan AD berpotongan dengan, nah yuk kita cari lagi. Dengan siapa? Misalkan yaitu dengan AB boleh, yaitu dengan AB berarti di titik A di sana ya. Kalau kita lihat di sini A. Nah, kita boleh cari lagi AD berpotongan dengan siapa lagi? Nah, ternyata AD berpotongan juga dengan AE. Nah, berarti dengan AE, yaitu di titiknya adalah A juga. Dan ternyata ada lagi yang berpotongan dengan AD, yaitu AD berpotongan juga dengan si DH di titiknya yaitu H. Ke D kok H. Seperti itu. DH, AD, dan DH berpotongnya di titik D. Nah, itu adalah contoh untuk garis-garis yang saling berpotongan, yaitu yang memiliki satu buah titik persekutuan. Oke, kita lanjut lagi, yaitu dua garis berhimpit. Dua garis berhimpit, contoh realnya itu adalah kalau kita punya jam dinding, lalu di jam tersebut menunjukkan pukul 12 tepat. Yaitu pukul 12 tepat. Misalkan seperti ini. Nah, jarum pendeknya menuju 12, jarum panjangnya juga menuju 12. Nah, ini yang disebut dengan dua garis berhimpit. Lanjut, ya sekarang kita lihat yang garis bersilangan, yaitu dua garis yang terletak di dua bidang berbeda, sehingga dua garis itu tidak sejajar dan tidak akan pernah saling berpotongan. Contohnya gimana? Yaitu kita ambil dua bidang berbeda. Misalkan bidangnya yang pertama adalah ABCD, kita ambil garisnya adalah AC. Nah, kalau kita lihat bidang yang berbeda dari AC itu adalah bidang, ini anggap ABCD adalah bidang lantai rumah kalian, lalu EFGH itu adalah atap atau plafon rumah kalian. Maka ini adalah dua bidang yang berbeda disebutnya. Nah, supaya dia tidak sejajar, nggak boleh sejajar, berarti bukan EG, berarti yang kita ambil adalah HF. Contohnya, nah ini. Jadi nanti AC ternyata bersilangan dengan si HF. Nanti kalau bersilangan ini sekali lagi tidak boleh sejajar dan tidak akan pernah berpotongan. Karena kalau kamu tarik garis di atas plafon rumah kamu dan kamu tarik garis di bawah lantai kamu, itu mereka kedua garis tersebut tidak akan pernah bertemu atau menyatu. Nah, lanjut lagi untuk memperdalam pengetahuan kalian.
tentang tadi kedudukan dua garis, yaitu berpotongan, sejajar, dan berhimpit. Ini juga ada sumber dari buku cetak kalian, yaitu buku BSE Matematika kelas 7. Jadi kalau berpotongan itu ternyata bisa juga diidentifikasi dari jarak dua garisnya. Yang di sebelah kiri diukur jaraknya 5 cm. Dan yang sebelah kanan ternyata diukur jaraknya 3 cm. Berarti dari kedua ukuran ini, dari jarak ini, ternyata nanti mereka bisa jadi saling berpotongan. Karena kalau kita panjangkan sepanjang-panjangnya, ini nanti akan ketemu di sini misalkan. Nah, ini adalah berpotongan. Begitu juga dengan yang ini. Berarti dia akan berpotongan nomor 2. Nah, nomor 3, karena dia adalah jarak yang sama, maka dia disebutnya nanti sejajar. Yang nomor keempat pun juga sama. Karena jarak yang sama, maka nanti dianggapnya atau dikatakan dua garis sejajar. Sedangkan nomor 5 dan 6, karena mereka garisnya bertumpuk, maka disebutnya adalah dua garis berhimpit. Sedangkan soal nomor 7, karena mereka bertemu dan memiliki satu titik potong atau satu titik persekutuan, maka disebutnya dengan dua garis berpotongan. Dari dua garis berpotongan ini nanti menimbulkan, yaitu di sini tertulis suatu sudut. Oke. Nah, nomor 8 dan 9 pun juga sama seperti itu, berpotongan. Hanya keistimewaannya nomor 9, dia berpotongannya tegak lurus karena menyebabkan sudut yang terjadi adalah 90 derajat. Contohnya, yang lainnya di sini diketahui ada garis, yaitu ada PQ, MN, dan ada titiknya A, B, C, D, E. Nah, sebutkan garis mana saja yang saling sejajar. Nah, kalau kita lihat, maka saling sejajar itu bisa kita tentukan yaitu P dan Q. Maka kita bisa tulis P sejajar sama Q. Lalu kalau yang berpotongan, maka kita bisa tuliskan yaitu P berpotongan dengan garis N, ya. Kalau kamu lihat, P berpotongan dengan N ternyata di titik E. Kan ya? Begitu juga dengan P yang berpotongan dengan garis M. P dengan garis M yaitu di titik D. Lalu kita juga bisa bilang Q berpotongan dengan garis N-nya di titik B, gitu ya. Q berpotongan dengan M di titik C, dan satu lagi yaitu M berpotongan dengan N di titiknya yaitu adalah A. Nah, lalu adakah yang bersilangan di sini? Tidak. Tidak ada yang bersilangan karena dari gambar ini mereka masih satu bidang semuanya. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang berikutnya. Diketahui ada gambar-gambar seperti ini, sebutkanlah garis-garis yang sejajar. Nah, kalau kita lihat dua garis yang sejajar itu adalah garis yang memiliki arah yang sama. Yaitu yang pertama, kita lihat P dan M. Maka kita boleh tuliskan P sejajar M. Dan ternyata ada lagi satu lagi di gambar ini, yaitu Q dengan S. Q sejajar dengan S. Maka nanti P dan M tidak akan pernah saling berpotongan, begitu juga dengan Q dan S. Sebutkan garis-garis yang berpotongan. Nah, cara untuk mencari dua garis itu berpotongan atau enggak, kalau misalkan masih dalam satu bidang seperti ini masih dalam satu bidang gambar, maka boleh kalian geser-geser garisnya.
Misalkan sekarang kita mau cari P. P itu berpotongan dengan siapa aja. Nah, berpotongan dengan, kita lihat P. P-nya kita geser dengan arah yang sama. Nah, ini P. Nah, ini P berarti memotong Q, gitu kan ya? Lalu kalau misalkan P kita geser ke sini juga dengan arah yang sama. Oh ya, tuh sekalian ya. Berarti dia P juga akan memotong R dan S. P tidak akan pernah memotong M karena mereka sejajar. Dan kalau kita gambarkan lagi di sini, P ternyata dia juga memotong M. Nah, itu adalah untuk garis-garis yang berpotongan. Begitu juga dengan Q. Q akan berpotongan dengan siapa aja. Nah, berarti kita pindah-pindahin Q-nya. Yaitu dengan cara kita lihat Q. Q itu garisnya mendatar seperti ini. Kita pindahkan, memotong P, ya jelas. Lalu memotong R, ya jelas. Tidak mungkin memotong S karena mereka sejajar. Memotong M dan memotong N. Maka Q memotong P, R, M, dan N. Nah, kita lanjutkan kalau R. R memotong siapa aja? Berarti R itu akan berpotongan yaitu dengan R. R ini arahnya ke sana ya. Ini kalau kita gambarkan ulang lagi mungkin jadi seperti ini. Nah, ini kamu harus cari garis-garis yang sejajar, tidak asal ya. Nah, ternyata R memotong semuanya, yaitu P, Q, S, M, dan N. Lalu kita cari juga sekarang P, Q, R sudah, sekarang S. Kalau S karena dia sejajar dengan Q pasti sama yang dipotong. S akan berpotongan dengan, lihat, di sini Q dengan S sejajar, maka yang dipotong Q pasti juga akan dipotong oleh S. Nah, itu S-nya di sini, S-nya di sini, S-nya di sini, S-nya di sini, yaitu PRMN. Lihat, PRMN. Sama ya, PRMN. Nah, itu adalah sifat dari dua garis yang sejajar. Nah, terus RSM. M itu sama dengan P, maka nanti dia memotongnya sama dengan yang P. Yaitu P memotong siapa saja? QRSN. Berarti N juga sama. Dengan Q, R, S, dan N. Dan yang terakhir adalah N. Berpotongannya dengan, nah kalau kita lihat N, kita geser dia dengan arah yang sama seperti dia. Dia memotong M. Dia memotong S. Kalau ibu panjangkan juga dia memotong R. Kalau ibu panjangkan lagi, ternyata dia juga memotong Q. Dan satu lagi pasti dia juga memotong P. Berarti dia berpotongan dengan semuanya. P, Q, R, ya, S, dan M. Nah, ini adalah cara mencari garis-garis yang sejajar dan garis-garis yang berpotongan. Nah, contoh yang terakhir yaitu adalah kalau kalian diketahui gambar seperti ini, kalian suruh menyatakan kira-kira mana pernyataan yang benar. Nah, kalau kalian lihat bahwa di sini ada dua garis yaitu A dan B yang menuju ke atas, lalu K yang menuju ke kanan, di sini N yang menuju ke kiri ataupun ke kanan juga bisa di sini. Maka ternyata A dan B ini sejajar. A dan B ini sejajar. Dan satu lagi yaitu adalah N sejajar dengan K. Itu adalah yang pertama. Lalu kalau kalian lihat juga, maka kita bisa cari statementnya dulu bahwa A, garis-garis yang sejajar adalah A dan B, serta K dengan N. Oke, pernyataan satu benar. Kita cek pernyataan keduanya. Garis yang berpotongan adalah A dengan K. Kalau kalian lihat, A ini adalah dengan K, betul, dengan M, dan dengan N. Berarti betul. Jawabannya adalah yang A. Sehingga kita bisa menarik jawaban yaitu yang A. Nah, ini adalah untuk contoh soal. Nah,
Oke, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.